warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hello Sismates, welcome back to Sisma TV. We are here to share you about education information, creativity, information, and all about Sekolah Sabilillah. With me, Iva Yuan, let's go check this out. Selamat datang para pencari inspirasi di ruang inspirasi Sisma TV. I'm Iva Yuan, will be with you and talk to our guest stars, dan saya akan menjadi teman perjalanan inspirasi Anda hari ini. Ruang inspirasi adalah tempat di mana kita menjelajah ide-ide brilian dan menyelam dalam aliran kreativitas yang tak terbatas. Setiap minggu kami akan membuka pintu ke dunia yang penuh dengan gagasan revolusioner, cerita inspiratif dan juga visi visioner. Hari ini spesial, kita akan mengundang salah satu guru dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren dan juga salah satu siswa berprestasi dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Assalamualaikum Bu Diah dan Mas Mukhris. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pertama-tama kami mengucapkan congratulations untuk Bu Diah dan Mas Mukhris yang sudah berhasil menjadi juara 2 dan juara 3 Pemuda Pelopor Kota Malang 2023. Wow, Pemuda Pelopor Kota Malang tahun 2023. Luar biasa ya pemirsa. Inilah beliau Bu Diah dari SMA Islam Sabilillah Malang dan juga Mas Mukhris. Mas Mukhris ini kelas berapa? Saya kelas 12 di kelas IPS. Oh, 12 IPS. Jadi kalau Bu Diah ini adalah salah satu guru apa di SMA Bu Diah? Guru bahasa Indonesia yang juga memegang bahasa Jawa. Guru bahasa Indonesia sekaligus bahasa Jawa. Memang ya di Sabilillah ini semuanya harus pintar ya. Benar sekali. Iya. Gimana perasaannya bisa menjadi juara di Pemuda Pelopor Kota Malang? Coba dulu dulu mungkin. Kalau pertama-tama itu rasanya itu bangga pasti ya. Yang pertama sebelum saya rasa bangga itu sangat bersyukur. Yang pertama kepada teman-teman, terus orang tua, guru-guru yang udah mendoakan saya sampai bisa juara 3, terutama kepada pihak sekolah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri untuk saya bisa menjadi pemimpin di masa depan yang lebih baik gitu. Amin, luar biasa Mas Mukhris ya. Hebat sekali nih. Kalau dari Bu Diah sendiri nih gimana nih? Yang pertama pastinya seneng karena punya pengalaman yang baru yang memang belum pernah didapat sebelumnya. Dan untuk event ini juga sebenarnya qadarullah juga ya. Ternyata untuk saingan dan juga apa ya istilahnya ya, saingan dan juga rekan menangnya kok murid sendiri juga gitu. Karena memang untuk basic dari pesertanya sendiri tidak terpaut dari profesi tertentu. Jadi memang dari rentan usia, karena yang dicari adalah para pemudi di Kota Malang dengan rentan usia 16 sampai 30. Jadi it's okay, semuanya dicoba gitu. Mumpung masih bisa ikut, dan alhamdulillahnya ternyata bisa berhasil juga. Saya kira ini ada kategori guru dan siswa ya. Ternyata memang jadi kalian berdua ini menjadi rekan dan juga sekaligus rival ya. Jadi dari SMA, ada yang SMA, kuliah
guru-guru juga Guru juga ada, jadi semua rentang usia dari 16 sampai Sampai 30. luar biasa. Nih, tepuk tangan dulu ya pemirsa, hebat sekali Budia dan Mas Mukris ini ya. Oke, kalau dari Mas Mukris sendiri nih Mas, yang mendorong Mas Mukris bisa mempunyai ide ingin menjadi pelopor pemuda yang tertarik di bidang pendidikan dan fokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi nih. Apa nih yang latar belakangi Mas Mukris? Saya kan remaja Bu ya. Saya sering buka sosial media, scroll Instagram, TikTok gitu kan. Nah, di situ saya menemukan salah satu informasi yang berkaitan dengan tema yang saya sajikan kemarin saat presentasi di Pemuda Pelopor. Itu disampaikan oleh Menteri Investasi Indonesia, Bu, Bahlil Lahadalia. Saya di sini nulis bunyinya gini. Saya ingin menyampaikan bahasa yang miris untuk kita semua. Selamat datang calon-calon pengangguran intelektual yang hari ini wisuda. Itu beliau sampaikan di hadapan ratusan wisudawan di Unusia ketika beliau berorasi. Nah, ditegaskan lagi, ya, pengangguran intelektual. Nah, memang benar Bu, setelah saya cari datanya itu, menurut situs UGM, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu menyatakan sekitar 12% pengangguran di Indonesia itu rata-rata dari mahasiswa dan diploma. Nah, dari situ kayak, wah kayaknya masalah yang seperti ini harus mulai kita cari gagasannya, solusinya, atau alternatif untuk kita bisa menyelesaikan masalah biar Indonesia ke depan atau Indonesia yang digadang-gadang sebagai Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa terwujud. Nah, dengan apa ya? Dengan saya menyampaikan gagasan yang berjudul judul saya itu menjadi kreatif dan inovatif dengan metode Be Wiser. Jadi Be Wiser ini di sekolah kan sudah kita ketahui wondering, investigating, synthesizing, executing, reflecting. Nah, itu menurut saya sangat cocok untuk kita terapkan mulai disosialisasikan kepada siswa-siswa SD, SMP, SMA, di mana mereka itu bisa mulai berpikir kritis sejak dini hingga mereka dewasa itu udah siap. Jadi ketika mereka kuliah udah siap pola pikir mereka untuk kedepannya itu mau apa, mau berperan apa untuk Indonesia gitu. Luar biasa nih Mas Mukris ya. Jadi dari masalah yang dihadapi oleh negara kita ya khususnya ya, betul. Mas Mukris ini mengambil langkah menggunakan teknik Be Wiser untuk bisa merangsang kreativitas dan juga inovasi para pemuda di Indonesia ya. Luar biasa sekali nih Mas Mukris nih. Tidak semua anak muda loh Mas Mukris punya pemikiran yang sangat inovatif seperti ini ya. Jadi di sekolah kita sudah memfasilitasi bermudia ya, dengan pembelajaran kita menerapkan metode-metode yang bagus. Tapi kalau misalkan dari pribadi kita tidak mengoptimalkan itu, maka tidak akan ada ide yang sekreatif yang Mas Mukris jalankan ini. Luar biasa sekali. Baik, kalau dari Budia ini kalau tidak salah mengusung tema tentang literasi Budia. Iya, Dan kalau tidak salah juga Budia juga merupakan salah satu pendiri atau pelopor di gubuk literasi SMS Samsudin Malang. Luar biasa. Ini sedikit intermezzo ya. Waktu itu mungkin kita pernah dalam satu kontes guru menulis. Betul. Saya sudah terpukau sekali dengan tulisan Budia yang waktu itu menjadi juara 1 ya di guru menulis tahun 2021 ya. Bareng gitu ya. Iya, 2021. Ya sama kayak kita sekarang gitu. Iya, betul sekali. Kita juga waktu itu menjadi rival Mas Mukris ya. Dan ya, Budia inilah yang menjadi pemenangnya waktu itu. Baik Budia, dalam konteks pendidikan yang merupakan maaf Pak, nanti dikat ya. Dalam konteks pendidikan yang berubah sangat cepat Budia, bagaimana sih kira-kira gubuk literasi ini bisa membantu siswa dalam menghadapi tantangan baru? Oke, terkait melihat dunia pendidikan yang memang berubah begitu cepat ya, bisa kita lihat dari cepatnya perubahan itu dari segi kurikulumnya. Nah, sekarang kita sudah digencarkan, ayo melaksanakan kurikulum merdeka.
Nah, dari dinamisasi itu sebenarnya kalau ditelaah dari literasi itu sendiri sebenarnya tidak berubah, Bu Iva. Jadi untuk keterampilan literasi yang mana dikaitkan lagi dengan keterampilan berbahasa, kayaknya dari dulu sih sampai sekarang pun emang tetap fokusnya di 4 keterampilan itu, bahasa apapun sih, termasuk bahasa Inggris dan bahasa asing yang lainnya. Menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Tapi yang memang digencarkan di Kurmer ini lebih ke gerakan literasi membaca dan menulisnya, apalagi di membacanya, karena memang ini untuk gerakan memajukan negara Indonesia sendiri sih, supaya tidak tertinggal gitu ya dengan negara yang sudah maju tingkat minat bacanya. Dan disitulah di tahun ini sepertinya memang kami amati untuk literasi sendiri sangat digalakkannya itu ya untuk menumbuhkan tidak sekadar minat baca, tetapi bagaimana masyarakatnya nanti bisa pintar-pintar dengan banyaknya membaca kayak gitu-gitu. Nah, berkaitan dengan komunitas gubuk literasi itu sendiri dengan perubahan kurikulum yang begitu masif, ya sejauh dari dulu sampai sekarang sebenarnya untuk komunitas gubuk literasi itu sendiri lebih ke suatu tempat atau wadah bagi para ananda yang memang punya jiwa yang sehati, sefrekuensi terkait dunia baca tulis tentunya. Makanya kita ciptakan wadah itu untuk bisa menghimpun bakat dan minat dari mereka untuk bisa sama-sama berjalan untuk menapaki hal yang memang sehobi gitu. Bahkan untuk kegiatannya pun kan memang di luar jam pembelajaran, jadi sejenis ekstra tapi bukan ekstra gitu ya, after school gitu sih Bu Iva. Iya. Jadi mereka pun menjalankannya juga sepenuh hati dan sesenang hati karena memang kayaknya passion mereka di situ. Mereka berani untuk melakukan itu meskipun gak dibayar ataupun apa ya, karena emang senengnya gitu sih. Benar sekali. Ya, tapi bagi mereka itu merupakan tempat healing mereka. Healing mereka bisa jadi karena memang ketemunya sama teman-teman yang sefrekuensi itu tadi. Sudah passionate, jadi apapun yang terjadi mereka akan tetap terus menekuni hal tersebut. Benar sekali. Oke, jadi gubuk literasi sangat berpengaruh sekali ya terhadap perkembangan anak-anak di dunia pendidikan yang berubah, globalisasi seperti itu ya Bu Diah ya. Baik, mungkin saya sambung Bu Diah ya. Kemudian apakah ada contoh konkret kesuksesan atau mungkin cerita inspiratif dari topik yang Bu Diah angkat untuk bisa menjadi pelopor atau menggerakkan para pemuda di Indonesia ini? Kalau dari segi yang kemarin diangkat di kepeloporan ketika lomba, itu memang lebih ke konsep bagaimana komunitas ini berjalan ketika sudah bisa mengumpulkan anak-anak yang sehati di gerakan dunia literasi, khususnya dibaca tulis bahasa Indonesia. Kemudian, nah ini otomatis mereka punya program kerja. Nah di program kerja itu beberapa contoh konkretnya yang paling ditunggu itu mereka bisa menciptakan buku solo di usia mereka yang sebelia itu. Iya. Jadi kebanggaan tersendiri. Minimal biar nggak kayak pembinanya gitu ya. Pembinanya dulu baru bisa nulis buku solo di S1 atau di pas kuliah, kayaknya terlambat sekali. Nah ini kalau mereka di start bisa nulis buku solo sejak mereka SMA kok kayaknya wow sekali. Apalagi kalau bisa lebih dari itu, misalkan ketika mereka di SMP kayak gitu. Nah itu terkait buku solo. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, tetapi untuk karya mereka itu kami wadahi di digital library-nya Semais juga, sehingga bisa diakses juga sebenarnya oleh masyarakat
gitu. Jadi sudah anak-anak punya tempat untuk create, juga punya tempat Iya. untuk publish ya, sehingga bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Benar sekali. Luar biasa sekali. Oke. Lanjut kepada Mas Mukhris ya mungkin. Mas Mukhris, menurut Mas Mukhris, bagaimana sih Bewiser itu bisa berperan dalam menginspirasi siswa untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif? Kan mungkin untuk siswa atau komunitas di sekolah Samila ini sudah sangat famous atau common ya dengan Bewiser. Tapi mungkin pemirsa di rumah masih belum tahu nih Bewiser itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya itu yang bisa memotivasi bukan Bewisernya Bu, tapi aktornya. Jadi kan kalau kita lihat itu ada segitiga, ada regulator, fasilitator, sama aktor. Ketika regulatornya sudah baik, fasilitatornya disekolahkan di tempat yang baik, aktornya, gurunya juga harus membawa Bewiser ini secara adaptif gitu kan, yang sesuai dengan pola belajar pelajar zaman sekarang gitu kan. Nah, untuk yang selama ini saya pelajari di kelas selama 3 tahun, itu benar-benar ngelatih cara pola pikir kritis saya. Gimana caranya saya milih data yang itu relevan dengan pertanyaan. Saya lebih terbuka dengan berbagai wawasan. Akhirnya ketika saya mempresentasikan hasil yang saya dapatkan, itu bisa maksimal. Jadi Bewiser kan wondering, investigating, synthesizing, executing, dan reflecting. Contoh dari wondering itu sendiri, misalkan kita di suatu pembelajaran ditayangkan sebuah gambar yang sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, di situ kita dituntut untuk mengkritisi apa pertanyaan yang bisa kita munculkan sesuai dengan gambar itu. Nah, nanti guru bisa memonitoring di situ. Jadi kayak siswa ini pola pikirnya kritis atau enggak ya gitu. Nah, selanjutnya investigating. Nanti guru akan menyajikan soal-soal di mana siswa itu disuruh untuk mencari banyak informasi yang berhubungan dengan soal itu. Jadi gimana caranya siswa benar-benar meningkatkan literasi yang tadi sudah disampaikan Bu Dia, benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelajar dengan memperbanyak literasi. Synthesizing itu semacam data yang sudah kita peroleh, mana yang mau kita masukkan ke jawaban. Kan nggak semua data kan valid Bu ya. Pasti ada data yang kayak kurang valid dan tidak memunculkan, betul, tidak relevan dan nggak ada statistikanya, mungkin kayak semacam angka-angka yang kita butuhkan itu nggak sesuai. Itu kita dilatih untuk nggak cuma membaca, tapi kita memahami bacaan yang kita baca. Jadi sebetulnya bukan yang penting baca, tapi gimana caranya bacaan yang kita baca itu kita paham. Executing, lanjut ke tahap selanjutnya, gimana yang sudah kita informasikan tadi, data yang sudah kita peroleh, kita ekspresikan. Misalkan kalau misalkan setelah pembelajaran ada sesi presentasi gitu kan Bu ya. Nah itu kalau menurut saya harus benar-benar dimaksimalkan oleh pelajar zaman sekarang. Jangan sampai meremehkan sesi presentasi sekecil pun, kesempatan apapun ketika presentasi menurut saya harus dimaksimalkan. Karena apa? Karena itu adalah proses untuk kita bisa belajar lebih jauh. Apalagi SMA Bu ya, kita persiapan ke kuliah. Di kuliah nanti pasti juga banyak tugas, banyak sesi presentasi, diskusi. Nah, di situ kita dilatih untuk gimana caranya kita mengekspresikan. Yang terakhir, reflecting. Jadi kita sama-sama merefleksikan apa yang masih kurang ketika kita mengumpulkan data, ketika kita bertanya, ketika kita mempresentasikan. Nanti guru itu akan merefleksikan hal itu. Jadi mungkin disampaikan, oh Anda masih kurang dalam hal ini, jadi mohon diperbaiki, dibanyak literasinya di aspek ini gitu. Nah, untuk sedikit cerita Bu ya, kemarin itu terakhir saya terapkan ini di acara open recruitment di organisasi HIMU. Saya kan ikut HIMU kebetulan.
saya ikut himpunan musyawarah OSIS Kota Malang. Itu di sana isinya seluruh ketua OSIS sekota Malang. Kita ada open recruitment dan saya kebetulan bertugas untuk menyusun konsep pertanyaannya itu gimana gitu. Ada sesi wawancara sama FGD. Kalau ibu tahu itu namanya kepanjangan dari Focus Group Discussion. Oh, I see. Ya. Jadi saya di situ memasukkan metode ini sebetulnya. Jadi saya ngasih sebuah isu masalah, saya suruh mereka untuk mencari solusi yang udah dilakukan untuk masalah itu, solusi apa yang mau kalian rencanakan selanjutnya. Itu dengan metode Be Wiser itu. Jadi kan sangat sesuai. Kita ada gambar juga kita sajikan, mereka sama-sama diskusi di situ, memperbanyak wawasan, mencari sumber. Di sesi terakhir mereka mempresentasikan hasilnya. Jadi mereka benar-benar terlatih untuk kolaboratif, inovatif, kritis, dan yang paling penting itu kemarin kan kayak disuruh upload kesan-pesan gitu kan ya. Kalau saya yang lihat itu banyak banget kesan positif yang mereka dapat dari metode yang udah saya kasih di sesi wawancara sama di FGD tadi. Mereka responnya ada yang semakin semakin bisa mengenal lebih jauh tentang isu masalah yang saya cantumkan di situ, karena mereka kan mencari, mau nggak mau mereka harus mencari solusi yang lama, solusi yang baru itu apa. Tapi mereka benar-benar di situ, saya bersyukur banget bisa mengenal sekolah Sabilillah ini, karena di sini saya dididik dari kelas 10 sampai kelas 12 ada yang namanya PJBL itu. My Project, yeah. Betul. Itu salah satu bukti kesuksesan besar Sekolah Islam Sabilillah Malang dalam mendidik siswanya, di mana hasilnya proyeknya itu mereka presentasikan, dan itu sungguh luar biasa, mulai dari SD kan Bu? Iya, betul. SD, SMP, SMA, mereka semua melakukan hal yang iya nggak dimiliki banyak sekolah, apalagi di Kota Malang di Indonesia. Dan ya itu sangat membawa efek positif bagi diri sendiri, terutama bagi lingkungan, masyarakat, dan saya yakin kedepannya metode Be Wiser ini jika diterapkan mulai dari SD, SMP, SMA ke banyak sekolah di Indonesia akan maju. Keren sekali, very great experience ya Mas Mukhris. Kalau saya boleh mengambil poin dari Mas Mukhris tadi, jadi dalam membaca itu kita tidak hanya fokus udah berapa banyak yang kita baca ya, tapi what you get from you read, betul ya Mas ya. Dan kalau saya juga boleh memberikan opini ketika presentasi itu mungkin tidak semua orang bisa optimal dalam berpresentasi. Sometimes siswa ya, especially siswa ketika presentasi ya mereka hanya menyampaikan atau membaca apa yang sudah mereka tulis itu saja ya. Tidak ada beyond presentation, iya, tidak ada improvisasi tentang hal itu ya Mas Mukhris. Keren sekali cerita dari Mas Mukhris ini, ternyata sampai dibawa ke dalam organisasi luar dari Sabilillah dan membawa dampak yang positif juga untuk orang lain ya Mas Mukhris ya. Baik Mas Mukhris, mungkin terakhir dari Mas Mukhris, apa sih yang mau disampaikan atau pesan apa yang ingin Mas Mukhris berikan kepada pemirsa, especially from students, mulai mungkin dari SD sampai dengan SMA, bahwa ini loh Indonesia dengan perkembangan teknologi yang seperti ini, perkembangan pendidikan, dari Mas Mukhris sendiri ingin menyampaikan apa kepada seluruh yang ingin saya sampaikan kepada seluruh generasi pemuda pelajar Indonesia, yang saya rasa kalian bisa jadi pemimpin peradaban dunia, di mana kalian memimpin bangsa ini dengan penuh intelektual, dengan penuh nilai-nilai Pancasila. Tapi hal yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah peran aktif orang tua, di mana di sini orang tua harus menjadi suri tauladan bagi anaknya mulai dari sejak kecil,
bagaimana mereka bisa memberikan ruang untuk berekspresi, membuka ruang diskusi bersama anak, sehingga tidak ada lagi pola didik yang selalu menyalahkan anak, yang selalu membatasi dan bahkan membohongi agar anak itu bisa patuh sama orang tua. Sudah tidak zaman lagi menurut saya pola didik yang seperti itu. Marilah kita mulai sejak dini memiliki visi dan misi membangun Indonesia maju dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya didukung dengan peran orang tua, faktor dari guru juga. Dan hal yang perlu diperhatikan juga, menurut saya ketika orang tua merasa kurang mampu mendidik anaknya, carilah tempat yang memberikan fasilitas yang tidak bisa diberikan. Di mana mencari sekolah-sekolah yang memiliki akredibilitas. Iya. Visi misi harus juga diperhatikan ketika kita memilih sekolah, menyekolahkan anak kita. Bagaimana sih anak kita bisa sekolah di tempat yang baik, benar, memiliki nilai-nilai agamis, intelektual, cendekia, dan bertujuan global. Itu menurut saya sangat penting untuk orang tua sekarang membuka wawasannya, memperbanyak bacaannya, karena generasi yang akan datang itu akan lahir dari orang tua yang seperti apa. Tergantung orang tua tersebut membenahi dirinya sendiri. Dan bisa kita contoh juga mulai dari remaja sekarang, bagaimana cara kita untuk kelak ketika menjadi orang tua itu bisa membawa anak-anak kita untuk penuh prestasi, penuh wawasan kebangsaan, rekat dengan nilai-nilai keagamaan. Dan memang itu sekolah, orang tua, pendidikan, hal yang penting untuk diperhatikan. Betul sekali. Satu paket yang tidak boleh terpisahkan ya Mas Mukhlis ya. Jikalau nanti siswanya sudah bertekad kuat, sekolahnya bagus, tapi tidak ada dukungan dari orang tua, maka hal itu juga kurang maksimal, pasti sangat challenging. Atau kita sudah, orang tuanya sudah mendukung penuh, anaknya juga bertekad kuat, tapi kita ditempatkan di sekolah yang kurang tepat, itu juga mungkin tidak berkembang dengan maksimal juga. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Mas Mukhlis. Luar biasa sekali Mas Mukhlis. Di sini saya sangat terinspirasi dengan pemikiran Mas Mukhlis, masih SMA tapi pikirannya sudah sangat visioner. Baik, dari Budia, satu pertanyaan lagi mungkin untuk Budia ya. Gimana sih Budia dengan tantangan teknologi yang semakin modern, para siswa-siswi dan mungkin anak-anak di luar sana yang memiliki fasilitasnya sudah sangat komplit, anak sudah kenal gadget, sudah main HP, sudah main sosial media, tapi gimana ya kita bisa tetap membuat anak-anak itu paham literasi, dan literasi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk mereka, tuh gimana ya Budia? Sebenarnya kalau ada kaitan dengan yang dalam tanda kutip literasi media, Bu Iva, kita lihat dulu sih untuk usia dari para anandanya ini berapa. Karena kadang kalau kita bicara literasi media itu juga ada kaitan dengan rentan usia. Untuk para ananda yang memang kiranya literasi medianya bisa dilepas, nah di usia mulai dari SMA ke atas gitu ya. Tapi kalau misalkan yang SMP ke bawah, apalagi yang memang masih kecil-kecil, kayaknya memang butuh banget pengawasan dari orang tua, dari para guru ketika berliterasi media, khususnya penggunaan gadget, kemudian apalagi ya sosmed dan sebagainya ya, karena memang yang di situ adalah ekosistem yang bisa dibilang masif sih ya untuk perkembangan dari segi bahasa atau apanya ya yang
memang filternya kurang menurut saya. Jadi kalau misalkan mereka terbiarkan begitu saja untuk yang kategori SMP ke bawah atau masih belum di 17 tahun ke atas, berbahaya sekali sepertinya begitu. Karena dampaknya nanti akan cenderung besar juga bagi mereka, karena mereka secara psikisnya sebenarnya belum siap menerima segala dampak negatif dari efek masifnya teknologi yang saat ini berkembang pesat. Gitu. Berarti kita harus sebagai orang tua, sebagai guru juga, kita harus pintar-pintar Ibu ya untuk mengawasi mereka, menyediakan fasilitas yang cocok untuk mereka. Betul sekali. Jadi mungkin menurut Bu Dia, apakah buku tradisional yang bisa kita beli, kita ke toko buku membelikan anak buku itu juga termasuk salah satu langkah yang tepat juga untuk literasi? Sebenarnya kalau dari segi cara menikmati, tergantung atau relativitas dari masing-masing kenyamanan orang ya. Tapi jujur kalau misalkan saya pribadi memang lebih sukanya buku yang bentuk hard file seperti ini. Dan kalaupun dibandingkan dengan membaca yang sifatnya digital di dalam gadget atau yang lainnya, memang semuanya punya plus minus sih Bu Iva. Tapi kecenderungan kita kalau memang sudah jadi kutu buku terus bacanya digital gitu kan, efek radiasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri perlu kita pertimbangkan. Nanti kan efeknya ke kesehatan kita juga. Tapi kalau yang sejauh buku cetak atau hardbook seperti itu sebenarnya memang lebih nyaman di mata ketika dibaca karena memang tidak mengandung radiasi khusus. Tapi mungkin bagi sebagian yang tidak terbiasa untuk membaca dengan durasi yang lama pasti punya efek mengantuk barangkali ya, karena ada kontras dari warna putih dan hitam yang biasanya ada di tulisan itu. Tapi sejauh membandingkan kenapa sih kok buku cetak masih terus ada ya, padahal ini kan udah dunia digital. Dan memang kalau melihat dari perkembangannya tidak semua penerbit itu mengibukan dari buku yang ditulis oleh penulis ataupun pengarang, karena memang banyak sekali kelasnya pecinta buku atau penikmat dunia literasi, pembaca itu yang memang lebih nyaman kalau bacanya kayaknya nggak yang digital gitu. Jadi masih ya, Masih. some people still love to read book dan a digital book ya. Oke. Kemudian mungkin satu pesan untuk para pemirsa di rumah tentang gimana sih literasi itu penting di hidup kita, dan literasi itu banyak membawa dampak positif bagi pemirsa. Oke, pesan pentingnya adalah ya mau nggak mau kita harus memaksa diri kita, anak-anak kita, saudara kita, barangkali ya, siapapun, tapi dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita bisa mengkompori orang lain kalau kitanya sendiri sebenarnya tidak melakukan itu. Diawali dari diri kita untuk bisa memaksa diri untuk ya mau nggak mau baca gitu. Diawali dengan apa sih sebenarnya yang disuka. Nggak mungkin dong kalau misalkan sebanyak itu genre buku kitanya nggak interest satu pun dari genre buku itu. Minimal fiksi yang biasanya memang dunia hayal atau otak kanan banget yang nggak mau mikir berat-berat di otak kiri. Nah itu bisa jadi healing tersendiri sebenarnya, karena diajak keliling di dunia imajinasinya yang memang nggak terbatas. Nah kalau sudah ada ketertarikan di situ, diselami, kemudian nanti ketika kita sudah terlatih atau terbiasa untuk membaca, nah, barulah di situ kita tingkatkan untuk intensitas jam baca kita di setiap hari itu. Kalau sudah terbiasa, pastinya kan
sebenarnya kalau ngomong efek samping dari plusnya membaca banyak banget Bu Ivana. Ini salah satunya kan mencegah kepikunan atau demensia. Nah kita dari segi kesehatan dan juga psikis juga yang bisa kita tabung sih mulai sekarang. Terus kapan lagi, masa nunggu tua baru nanti kalau udah mau pikun baru baca. Nah itu sebenarnya juga jadi hal yang bermanfaat bagi kita untuk tidak ada salahnya memaksa diri kita untuk berliterasi. Di samping itu, nah tadi sepakat juga sama yang dikatakan Mas Mukris ya, bahwasanya sebenarnya nggak sekedar baca aja sih, tapi harus paham apa sih yang dibaca. Nah karena memang hakikat dari literasi itu sendiri ya paham dari apa yang dibaca, dan sebenarnya membaca itu tidak melulu tentang kata, termasuk nonton video pun kita juga menyebutnya kegiatan literasi, memahami sesuatu dari apa yang kita tangkap sama panca indera kita. Nah di situ, jadi dengan kita bisa memahami sesuatu, pastinya kita yang paling marak sekarang kayaknya nggak mudah dibodohi sama sesuatu ya. Berita hoax apalagi, karena udah hampir nggak ada pembedanya sih, sulit terbedakan ini yang benar yang mana, yang hoax yang mana. Tapi kalau kita terlatih untuk banyak membaca, untuk kepekaan kita itu biasanya lebih sensitif. Jadi kita cenderung bisa membedakan, oh ini yang hoax, oh ini yang enggak, gitu. Lebih ke sana. Luar biasa. Itu tadi Sismates, para inspirator kita hari ini yang membagikan cerita inspiratif mereka dalam menjadi pemuda pelopor Kota Malang ya, Mbak. Terus Mas Mukris dan Budia, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan bisa jalan-jalan atau mengunjungi Sisma TV di ruang inspirasi ini. Baik pemirsa setia Sisma TV, sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Kita akan selalu menghadirkan berita-berita terbaru dan tentunya inspiratif di kalangan sekolah Islam Sabilillah Malang. Dari Mas Mukris dan Budia, kita kumandangkan Sisma TV bersama ya. Well, Sismates, Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.